saya buta, tolong tuh. Ternyata ketika tulisannya seperti ini, itu yang sedikit sekali. Kemudian ada anak muda yang lihat bapaknya menuliskan seperti ini, dia ganti tulisannya. Tulisannya adalah kalau di Indonesia kan cuaca hari ini sangat cerah, tapi saya nggak bisa lihat gitu ya. Dengan mengubah sedikit kata yang tadinya saya tidak bisa melihat, kalau bantu saya itu kemudian diganti tuh tulisannya sama anak muda itu dengan tulisan sekarang cuacanya cerah, cuman saya nggak bisa lihat. Ternyata dengan kata seperti itu banyak orang yang ngasih Bapak Ibu. Jadi hanya dengan sedikit mengubah kata saja itu akan memberikan dampak yang besar. Jadi itu tidak selalu harus yang besar dulu, yang kecil-kecil juga bisa. Contoh kasus yang di sebelah kanan Bapak, bisa dicek ya videonya ya. Kalau dulu anak baru masuk kelas begitu, biasa saja masuk kelas kadang cuma salaman gitu. Kalau ada guru yang kreatif itu kasih simbol-simbol, ada gambar lope gitu ya, gambar tangan, gambar apa lagi gitu, gambar orang lagi joget, atau tangannya selalu depan gitu. Jadi nanti anak masuk dia selalu pilih dia sukanya mana. Sukanya lope berarti nanti dipeluk sama gurunya. Ketika ini misalnya kurang ya gambar tangan yang beda tangan jadi bersama. Ini kan semua edukasi. Jadi tidak selalu harus sesuatu yang besar. Ya. Nah kalau yang besar itu Bapak Ibu banyak. Ini saya coba pelajari. Kita sedang coba mempelajari banyak hal dari salah satu negara tetangga kita ya. Yosi sebetulnya, China ya. Di China itu Bapak Ibu sekarang itu ada teknologi yang bisa menentukan anak-anak itu dia konsentrasi sedang melamun atau dia fokus belajar. Sekarang di China Bapak Ibu ada sebuah inovasi namanya headband. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menciptakan alat ini ya. Alat ini dipasang di kepalanya anak-anak itu. Ini ada simbol, ada lampu ya di kepala anak itu pakai alat itu ketahuan. Jadi kalau anaknya misalnya tidak mudah fokus, nanti warnanya merah. Kalau anaknya fokus gitu ya, perhatian ke gurunya nanti warnanya hijau. Ini kan Bapak Ibu sangat membantu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan perhatian khusus ke anak, maka dekatilah anak yang warna merah. Gitu ya. Kira-kira kalau dekat Bapak Ibu ada seperti ini, Bapak Ibu mau nggak kira-kira? Mau? Ya, kita inisiasi ya. Bisa di sekolah Bapak Ibu ada teknologi seperti ini. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ternyata ini ya, kalau kita telusuri, kita dalami lebih jauh, ternyata inovasi ini menjadi kunci. Dan salah satu yang dekat dengan kehidupan kita, salah satu yang dekat dengan lingkungan Bapak Ibu adalah bagaimana inovasi itu juga akan memberikan pengaruh pada kejayaan bangsa. Dan inovasi berawal dari pendidikan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan inovasi ini. Kita di negara Indonesia itu dari sejak sudah aware ya, sudah punya awareness tentang bagaimana inovasi itu juga harus dihadirkan di lembaga pendidikan kita di Indonesia tercinta ini. Salah satunya Bapak Ibu kurang lebih seperti ini. Jadi saya dengar ya Bapak Ibu diperkenalkan, kemudian juga nanti dengan berbagai macam platform pendidikan. Salah satunya adalah Pijar misalnya ya. Nah Pijar sebagai platform pendidikan yang dikeluarkan oleh Telkom untuk Bapak Ibu ya. Ini termasuk dalam kategori yang menopang tentang kemajuan pendidikan kita di Indonesia. Coba Bapak Ibu sekalian kalau dilihat dari gambar ini ya, Pijar ini termasuk kategori pilar yang pertama, kedua, ketiga atau keempat? Tiga. Platform digital seperti yang pilar Pijar itu masuk kategori yang mana? Kategori yang kedua. Oke, setuju ya. Selain kedua juga dia beririsan untuk yang pertama juga. Jadi yang pertama itu bagaimana teknologi informasi kedudukannya, positioningnya itu sebagai learning
resource, ya, sebagai pusat sumber belajar. Itu yang pertama. Saya ingin tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah sangat terbiasa menggunakan internet untuk menggali informasi, mencari bahan-bahan untuk pengajian? Boleh acungkan tangan? Boleh? Berapa orang? Agak sedikit tinggi, nggak apa-apa, baru belum mandi. Agak dingin. Oh banyak, mestinya banyak. Sekarang ini Bapak Ibu ada satu konsep namanya cyber pedagogy. Pernah dengar Bapak Ibu? Namanya cyber pedagogy. Ini keilmuan yang sangat luar biasa, penting untuk kita perhatikan. Cyber pedagogy itu adalah bagaimana seni, kombinasi antara sains sama seni, bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mengajar. Namanya cyber pedagogy. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini kan ada pertanyaan nih, apakah teknologi itu bisa mengalahkan guru? Tidak ya. Tapi guru yang tidak memanfaatkan teknologi yang tentunya tergilas, gitu ya. Saya setuju, guru tidak akan bisa digantikan dengan teknologi. Tapi guru yang tidak teknologi, maka siap-siaplah tergilas dengan kemajuan zaman. Jadi ini akan ada equivalensinya, ada perbandingan lurus ya, antara Bapak Ibu punya kepedulian, punya keinginan, nanti ada rumusnya. Bagaimana kita mempelajari teknologi ya, ada tahapan-tahapan. Jadi kembali ke sini Bapak sekalian, betul sekali. Saya ambil contoh kasus ya. Tadi 3 itu bagian dari pilar yang kedua terutama sebagai media pembelajaran, sebagai namanya teaching and learning aids ya, alat bantu untuk belajar dan mengajar. Itu yang kedua ya, pilar yang kedua. Pilar ketiga sebagai information system. Sekarang ini mungkin hampir tidak ada ya, profesi yang tidak untuk kita, Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian, termasuk saya sebagai pengajar, mari kita sama-sama menyiapkan diri untuk memberikan kesempatan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan salah satunya, gitu ya, bagaimana kita mempelajari teknologi. Bukankah di dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2007, masih ingat Bapak ya, tentang apa itu? Siapa yang ingat Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang apa? Tentang standar kompetensi dan kualifikasi guru. Salah satunya adalah standar kompetensi pedagogis. Saya masih ingat tuh, kalau tidak salah poin ke-7 masalah ya, disebutkan bahwa guru harus menguasai teknologi, informasi dan komunikasi untuk ya melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi eksplisit ya disebutkan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita bicara inovasi dalam dunia pendidikan, ini rumusnya. Pertama, jenisnya ada inovasi terkait dengan sistem. Contohnya apa? Contohnya apa Bapak sekalian terkait dengan sistem ini? Ini sesuatu yang besar. Kurikulum lah salah satunya ya. Kurikulum salah satunya. Ada kurikulum merdeka sekarang, itu bentuk inovasi juga. Ada namanya ODL, tahu ODL? Open Distance Learning, pelajaran jarak jauh, itu sistem juga. Sekarang ada kecenderungan, ada tren pembelajaran itu namanya self regulation learning. Belajar itu semakin diatur, dikendalikan, dipilih oleh siswa. Nanti akan muncul berbagai macam platform baru untuk belajar secara fleksibel, itu kaitan dengan sistem. Tapi Bapak Ibu tidak perlu pusing kalau inovasinya kaitan dengan sistem, karena itu tanggung jawabnya di regulator, di pemerintah, di eksekutor. Bapak Ibu tidak perlu pusing ya, karena ini terlalu besar, karena ini menyangkut urusan hajat hidup orang banyak yang berubah. Yang kedua Bapak sekalian, inovasi dari struktur. Struktur itu kaitan dengan susunan program kegiatan. Kalau di sekolah kan ada PKS ya, perencanaan kegiatan sekolah. Biar nanti pimpinan sekolah yang punya inovasi akan seperti apa. Dulu ada namanya school based management, pengelolaan sekolah berbasis teknologi misalnya, atau manajemen berbasis
Gitu ya, itu terkait dengan masalah struktur. Kemudian ada inovasi terkait dengan bagaimana kita memasukkan konten ke dalam kurikulum kita, ke dalam sekolah kita. Nah ini sudah mulai nih Bapak Ibu. Kalau untuk yang ketiga, ini Bapak Ibu boleh hadir di situ memberikan inovasi. Ya, meskipun Bapak Ibu tidak diperbolehkan ya, kalau mendapatkan mata pelajaran baru, boleh kan? Tidak boleh kan? Karena harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Boleh kalau misalnya Bapak Ibu di tingkat sekolah juga ada muncul namanya kurikulum muatan lokal.